Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Manajemen Kewirausahaan pada nomor 2, yaitu paparkan mengenai peluang bisnis saat pandemi COVID-19 berdasarkan data dan analisis baik bersifat global dan nasional. Jawabannya yaitu virus corona memberi tekanan luar biasa terhadap ekonomi global dan nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekspor Republik Indonesia ke Cina merosot 12,07% menjadi USD 2,24 miliar. Penurunan tajam juga terjadi pada ekspor minyak dan gas dan non-migas. Impor turun sebesar 2,71% menjadi USD 4 miliar. Penurunan paling besar pada komoditas buah-buahan seperti apel dan anggur. Bisnis yang mendapat keuntungan besar seperti penjualan masker karena penularan virus corona melalui udara sehingga banyak orang yang membeli masker untuk keperluannya sendiri maupun untuk dijual lagi. Hand sanitizer dan juga rumah sakit mengalami kenaikan dalam jumlah pasien yang membuat mereka mendapatkan keuntungan juga, walaupun risiko mereka untuk bisa tertular penyakit ini juga besar. Fenomena virus corona membuat fakta menarik, di mana timbulnya kepanikan warga yang mulai berbelanja stok bahan mentah di supermarket sehingga membludak. Juga kebutuhan akan makanan cepat saji atau makanan mentah. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan domestik untuk memproduksi dan menjual obat-obatan karena akan dibutuhkan oleh negara-negara yang terkena dampak virus. Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan jumlah perdagangan dan akses terhadap pasar minyak sawit mentah. Juga memperdalam hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua. Ada sektor-sektor relevan yang justru bisnisnya membaik, sebut saja sektor medis dan kesehatan, perdagangan online atau e-commerce, sampai fast-moving consumer goods atau FMCG seperti obat-obatan, barang elektronik, produk makanan dan minuman kemasan. Apalagi produk FMCG yang sangat kuat di offline kini harus beralih distribusinya secara online. Beberapa produk mulai beradaptasi dengan penjualan via e-commerce yang ternyata lonjakannya signifikan. Di tengah berkecamuknya kehidupan masyarakat karena merebaknya virus corona membuat setiap orang hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty global. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Bahkan, setiap negara harus merespon perubahan alam dan persaingan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 saat ini dapat dikelola menjadi peluang. Beberapa peluang bisnis yang dapat kita maksimalkan dari meluapnya wabah COVID-19 diantaranya yaitu: yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-bisnis. Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terjadi, maka peluang membangun bisnis online yang besar akan semakin memungkinkan. Bagaimana tidak? Seiring dengan berkembangnya waktu, maka teknologi akan semakin berkembang. Dan hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan sebagai inovasi untuk mengembangkan bisnis akan semakin besar. Di antara peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 antara lain adalah bisnis jual beli online dan on-demand service, contohnya aplikasi GoFood dan GoSend. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan biaya operasional. Seperti yang disampaikan, bahwa bisnis online merupakan bisnis yang membutuhkan modal sangat sedikit. Bagaimana tidak karena dilakukan secara online. Tentu operasionalnya yang dilakukan hanya sedikit.
Yang ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah. Untuk membangun sebuah perusahaan yang besar, tentu di dalamnya perlu ditunjang dengan tim atau karyawan yang solid. Dan dengan adanya media online ini, akses antar karyawan tentunya semakin mudah. Lebih dari itu, waktu yang Anda butuhkan juga tak begitu banyak, bahkan hal ini juga akan bermanfaat untuk Anda dalam mengawasi kinerja para karyawan. Contohnya, menggunakan aplikasi Zoom, YouMeetMe, OnX, dan sebagainya. Yang keempat, media pemasaran semakin tak terbatas. Dalam suatu bisnis, tentu teknik pemasaran merupakan hal yang paling wajib dilakukan, di mana dengan adanya pemasaran maka peminat produk Anda menjadi semakin banyak. Nah, dengan adanya teknologi yang berupa media online, tentu untuk melakukan pemasaran menjadi semakin mudah. Sebagai contoh, saat ini media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp telah digunakan hampir setiap orang. Tentunya ini dapat digunakan sebagai peluang untuk memasarkan produk yang Anda jual. Yang kelima, proses transaksi menjadi semakin mudah. Inilah yang menjadi alasan mengapa bisnis online mampu memberikan keuntungan. Ya, seperti yang dapat dilihat fenomena saat ini, segala sesuatunya seseorang lebih memilih dengan cara online. Bahkan berbagai macam opsi pembayaran online memudahkan proses transaksi karena tidak perlu menggunakan cash ataupun lewat perantara bank atau m-banking. Yang keenam, peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Adanya aturan social distancing dan physical distancing sehingga menjadi sebuah langkah dan peluang bisnis dalam bidang kesehatan. Di antaranya meningkatnya permintaan obat-obatan baik terhadap rumah sakit maupun perlunya tenaga apoteker memproduksi cairan, disinfektan, hand sanitizer, pembuatan masker dengan berbagai model dan berbagai macam bahan, pembuatan APD atau alat pelindung diri, sarung tangan kesehatan. Dalam bisnis tersebut pun tidak mungkin dilakukan secara face to face, akan tetapi dijalankan melalui bisnis online. Yang ketujuh, penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Mewabahnya virus corona juga berdampak pada dunia pendidikan, dari memulai pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Jika sekolah atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tidak menerapkan e-learning, otomatis pembelajaran kepada siswa atau mahasiswa akan terhambat. Disinilah pentingnya pembelajaran daring atau dalam jaringan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut. Sehingga bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT, ini merupakan peluang bisnis dalam menyediakan perlengkapan untuk menunjang pembelajaran online. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.